ada tujuan sebenarnya public speaking. Tujuannya adalah yang pertama kita harus mampu untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Siapa audiensnya, kita juga harus cari tahu mereka. Lalu kita harus mampu untuk menyampaikannya. Lalu kita menghibur audiens. Apa maksudnya menghibur? Karena di setiap atau orang-orang yang atau audiens, para audiens ini, mereka dengan latar belakang yang berbeda-beda, mereka dengan situasi yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda-beda. Hendaklah ketika kita menyampaikan sesuatu, walaupun dikemas secara umum, tetapi kita harus mampu untuk dapat memberikan pesan kepada masing-masing mereka. Mungkin contohnya ada yang sedang berduka cita, ada yang sementara mencari pekerjaan, ada yang sementara bergumul dengan apapun itu. Jadi di dalam materi yang kita hendak sampaikan itu harus berisi juga kata-kata penghiburan, penguatan kepada orang-orang tersebut dan dikemas secara umum. Dan yang ketiga adalah tujuan kita public speaking adalah supaya kita dapat mempengaruhi mereka. Tidak ada gunanya saya berbicara saat ini, tidak ada gunanya kita berbicara di depan umum kalau pada akhirnya wow luar biasa bagus. Mereka katakan, wah luar biasa, jago sekali itu pendeta atau jago sekali ini orang ini ada bicara sampai kita saja tidak mengerti apa yang dia ada bilang. Karena terlalu hebat kata sampai mengerti. Jadi kita harus mampu mempengaruhi mereka dan pada akhirnya setelah pulang apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka dapatkan dari tadi ketika kita menyampaikan dan mereka mendengarkan? Mereka mendapatkan apa? Oke, next. Tujuannya adalah yang pertama kita manfaat dari public speaking. Yang pertama adalah mengurangi ketidaktahuan. Ada banyak orang yang belum mengerti, belum mengetahui tentang apa yang hendak kita sampaikan. Itulah sebabnya ketika kita membuat materi dan kita menyampaikan itu, banyak pasti yang tadinya tidak mengerti dan pada akhirnya, oh iya ya, seperti itu ya. Itu sebenarnya tujuan, supaya lebih efisien, lebih efektif disampaikan ke lebih banyak orang lagi dibandingkan dengan hanya saya menyampaikan di 1-2 orang. Jadi seperti itu ya. Itu tujuan public speaking, manfaat dari public speaking. Yang kedua adalah mengurangi akan tekanan, yang sama seperti dengan poin nomor 2 di tujuan tadi. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh banyak orang, kita tidak tahu apa itu, kita berbicara di depan umum, tujuannya adalah supaya setelah itu mereka mendapatkan motivasi, mereka mendapatkan kelegaan, ternyata harus dibuat seperti ini supaya saya tidak lagi mungkin stres atau apalah itu. Ya, seperti itu ya. Dan lebih efektif kita menggunakan metode public speaking karena akan lebih banyak orang yang akan mendengar. Oke. Memperbaiki hubungan. Ada sama seperti dengan tadi. Oke, ada masalah mungkin dan lain-lain sebagainya. Tujuan public speaking juga adalah memperbaiki hubungan, memahami permasalahan-permasalahan yang ada dan memberikan way out-nya apa dan dapat menyelesaikan akan masalah tersebut. Itulah sebabnya sebelum kita menyampaikan sesuatu di banyak orang, ini kalau kami pendeta untuk membuat KKR, yang harus dilakukan pertama apa? Observasi. Begitu pula pasti guru-guru juga seperti itu kan. Harus observasi apa kebutuhan di tempat tersebut. Jangan mereka contohnya hadir di gereja tepat waktu. Mungkin mereka hadir di gereja tepat waktu, tapi karena kita tidak observasi atau kurangnya pengetahuan kita tentang audiens kita, sehingga kita menyiapkan materi, kita harus hadir tepat waktu. Apa itu kena? Tidak. Oke, itu tidak akan kena. Kita harus observasi, lalu setelah itu untuk beberapa waktu, lalu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata masalah mereka seperti ini dan kebutuhan mereka seperti ini, dan kita siapkan materi sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan pada akhirnya dapat menyelesaikan akan permasalahan tersebut. Nah, yang jadi masalahnya ini, faktanya, kenyataannya tak seorang pun yang melahirkan speaker, atau tak seorang pun yang dilahirkan sudah menjadi pembicara yang hebat. Tidak. Walaupun itu memang ada yang katakan bahwa dia memang sudah dari lahir, dia sudah pintar berbicara. Tapi itu harus diasah juga. Waktu saya SMA, saya punya teman, ada salah satu sahabat saya, dia walaupun dia ditunjuk tiba-tiba untuk menyampaikan sesuatu di banyak orang, contohnya Chapel, kamu tiba-tiba ditunjuk sebagai pembicara, dia dapat berbicara dengan sangat baik, walaupun tanpa latihan. Tetapi, bukan berarti bahwa dia itu memang sudah
sudah dari lahir sudah seperti itu, tidak. Memang ada orang-orang juga yang sudah memiliki kemampuan tertentu, tetapi pada akhirnya itu harus diasah juga berjalannya waktu. Oke. Nah, seberapa besar bakat kita untuk kita bisa berbicara? Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun, tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang berbicara, menyampaikan sesuatu. Jadi kalau ada mungkin di antara kita yang sudah bisa berbicara dengan sangat baik, mengatur kata-kata kita dengan sangat baik, dan bisa memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, luar biasa itu. Tetapi kalau seandainya di antara kita ada yang masih belum bisa berbicara secara fasih di depan umum, jangan kita berpikir mengambil kesimpulan bahwa saya ini tidak lagi atau tidak memiliki kesempatan untuk dapat berbicara, saya tidak ada bakat dan saya pendam, saya seperti itu. Tidak. Banyak orang juga kalau kita belajar dari orang-orang terkenal, contohnya Jack Ma, terus apalagi Barack Obama. Kalau kita baca profil mereka berasal dari keluarga ataupun berasal dari lingkungan yang seharusnya katanya mereka tidak mendapatkan kesempatan lebih untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi kalau kita lihat cara mereka berbicara sekarang, luar biasa. Ya, luar biasa. Karena kenapa? Karena bakat walaupun bakat itu adalah salah satu faktor, tetapi bakat itu bukan satu-satunya faktor utama untuk kita apakah kita dapat berbicara dengan baik atau tidak. Yang harus kita lakukan adalah apa? Latihan. Latihan. Yang harus kita buat adalah latihan. Karena orang walaupun berbakat, tetapi kalau katanya tidak diasah kemampuannya setiap hari, mungkin akan seperti itu saja. Walaupun seharusnya dia sudah lebih baik lagi, dia punya tingkat pengetahuan dan cara berbicara. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oke, saya tidak memiliki bakat, maka saya kalau ada diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum, ngana juga. Kita kasih untuk bicara. Tidak ada alasan itu. Tidak ada alasan seperti itu. Nah, faktor pembentuk speaker atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara. Ya, ada 3L, lahir, yang tadi, bakat, lingkungan, dan latihan. Yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi ada yang dari lahir, tetapi dia juga harus asah itu dengan latihan. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu penting. Tetapi di bagian 3 itu, latihan itu, entah dia nomor 1, dia sudah ada secara dari lahir bakatnya untuk berbicara, atau dari lingkungannya sehingga pada akhirnya dia berbicara dengan baik. Latihan itu harus. Latihan itu harus dan perlu. Kita harus latihan. Bagaimana caranya mau latihan? Bagaimana caranya supaya saya bisa berbicara dengan baik? Ya, banyak teorinya, tetapi salah satunya kalau saya praktekkan adalah bicara di depan kaca. Itu salah satu latihan untuk kita dapat berbicara di banyak orang. Oke, nanti kita lihat itu sebentar. Mungkin kalau ada diskusi nanti kita akan diskusikan. Sekarang kita lihat masalah dalam public speaking. Ini dia yang menjadi kendala, ini dia yang menjadi masalah pada umumnya kita. Yang pertama adalah kecemasan. Yang kedua adalah saya tidak terlalu mengetahui teknik-teknik public speaking yang benar. Dan yang ketiga adalah penguasaan materi. Yang kita harus cari jalan keluarnya. Yang kita harus cari jalan keluarnya, solve ini problem ini adalah bagaimana caranya supaya saya tidak cemas. Bagaimana caranya supaya saya dapat menggunakan teknik public speaking dengan benar. Bagaimana supaya saya dapat menguasai akan materi. Jadi balikkan saja ini. Dan kalau kita bertanya seperti itu dengan kata bagaimana, kita harus apa? Kita harus cari jalan keluarnya. Jangan oke, saya cemas. Terus kalau kamu cemas, jadi harus cemas-cemas terus. Saya tidak tahu teknik public speaking, makanya saya tidak mau bicara. Jadi kalau begitu, kita tidak mau cari tahu bagaimana caranya. Kita seringkali terkendala di sini. Kita hanya tahu bahwa saya ini takut, saya ini cemas, tetapi saya tidak mau untuk merespon, untuk mau mencari jalan keluar dari ketakutan, kecemasan. Saya tidak tahu teknik, saya tidak tahu bagaimana penguasaan materi yang sedang kita gumuli. Yang harusnya adalah pada saat ini kita sementara belajar sama-sama bagaimana caranya
Bagaimana caranya supaya ada jalan keluar terhadap hal ini yang pada umumnya bahkan para pembicara yang hebat juga nomor satu ini pasti ada. Walaupun kita menguasai materi, walaupun kita sudah menguasai teknik public speaking, tapi nomor satu ini pasti selalu ada. Tidak mungkin tidak ada. Walaupun mungkin ada yang cuma 1-2 menit pertama sebelum berbicara, pasti dia ada rasa cemas, pasti dia ada rasa gugup. Bagaimana? Betul tidak? Saya sudah biasa berbicara di khotbah, di pelajaran sekolah sahabat kalau di offline diskusi. Tapi kalau saya mau khotbah, jadwal khotbah, lagu pengantar khotbah, saya punya jantung itu sudah berapa itu mem Janet, berdebar sudah berdebar bertotofore dan kalau seandainya kita hanya berpikir bahwa saya cemas, saya takut dan saya menyerah, orang-orang juga memiliki masalah yang sama dengan kita, tetapi kenapa mereka bisa tapi saya tidak? Oke, jadi ya demam panggung, betul sekali, thank you ma'am. Jadi kita harus cari dia punya way out-nya apa. Jangan cuma berpikir, kita takut mau bicara, kita cemas, kita orang tua ini pembawa suara dan lain. Bagaimana caranya supaya saya bisa menguasai? Bagaimana caranya supaya saya bisa mengetahui teknik public speaking yang benar? Di internet itu banyak sekali, teman-teman dosen dan juga para guru. Dan bagaimana caranya untuk menguasai akan materi? Informasi-informasi ini kita bisa dapat banyak sekali kiat-kiat, cara-cara supaya kita dapat bicara dengan baik. Ini dia, nervous, gugup. Ini ciri-cirinya. Dan ini seringkali yang dialami oleh para pembicara. Apalagi kalau baru pertama kali. Sudah siapkan materi betul-betul, saya sudah tulis, terus habis itu sudah dihafal bahkan, tapi ketika mau berbicara, pas naik ke panggung, apa yang terjadi? Gugup. Dan ketika gugup, pada umumnya, orang lupa apa yang orang sudah sampaikan, orang sudah persiapkan. Oke? Detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut, mual-mual, bale-bale WC, apalagi kalau semua bagian, giliran, mata berair, lupa materi. Nah, ini parah ini kalau lupa materi. Jadi, hal-hal inilah yang seringkali terjadi pada saat kita hendak atau memulaikan pembicaraan di depan umum. Oke? Nah, ini penyebabnya. Penyebab kecemasan sehingga terjadi yang seperti yang ini. Pengalaman pertama, tadi saya sudah bilang mungkin ini pengalaman pertama, atau suasana baru, tempat kerja yang baru, lingkungan yang baru, sehingga dan orang-orang yang baru, sehingga ketika mau menyampaikan kepada mereka, kita belum tahu siapa mereka dan kita menjadi gugup. Merasa menjadi pusat perhatian karena para pembicara, ingat baik-baik, kita ini adalah pusat perhatian. Oke, apalagi ketika kita menyampaikan di depan banyak orang, mata semua tertuju kepada kita. Apalagi kalau panggung ada di tengah-tengah, mata semua banyak orang tertuju kepada kita. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya untuk bisa mengatasi, bukan menghilangkan. Kalau sudah ada kecemasannya, bahaya itu. Mengatasi, mengurangi kecemasan. Merasa berbeda, tidak percaya diri, trauma masa lalu, mungkin ada kesalahan yang pernah dia buat terkait dengan berbicara di depan umum, dan pada akhirnya dia sudah takut atau gugup atau cemas berlebihan ketika mau berbicara, perasaan tidak siap tampil. Makanya yang poin nomor 6 ini yang harus kita perhatikan lebih. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu di depan banyak orang, harus ada preparation. Harus ada persiapan. Harus ada materi. Kalau seandainya tiba-tiba ditunjuk, mungkin ada sama seperti dengan teman-teman saya, mereka bisa, it's okay. Tetapi banyak di antara kita, ketika ditunjuk tiba-tiba, tidak ada persiapan materi, lebih baik kita katakan tidak. Tidak salah kan itu? Tidak salah kalau kita menyatakan tidak karena saya tidak siap. Jangan sampai saya tidak siap, lalu saya ada di depan umum, dan pada akhirnya
justru mempermalukan diri sendiri. Contohnya seperti karena kenapa? Karena tidak siap. Jadi yang harus kita lakukan, oke, kalau kita tahu ada jadwal, ya persiapan. Persiapan, oke, persiapan materi dan persiapan mental kita bahwa saya mau menyampaikan sesuatu. Ya, jadi mindset orang punya cara berpikir, mindset ini harus ditanamkan di dalam cara berpikir kita, harus kita benar-benar tahu bahwa oke, saya mau menyampaikan sesuatu di depan banyak orang dan itu harus diulang-ulangi, dan ketika kita ulang-ulangi itu akan jadi terbiasa otak kita. Oke, saya mau menyampaikan, dan ketika kita, ini salah satu juga trik, ketika saya mengulang-ulangi itu, ketika saya tiba di hari H menyampaikan sesuatu, saya akan dengan walaupun tadi ada gugup, tetapi jauh lebih enjoy dibandingkan apabila kita tidak buat seperti itu. Nah, ini sekarang bagaimana cara mengatasinya? Yang tadi pertama itu tadi, yang poin nomor 6. Yang pertama, mempersiapkan dan melakukan latihan. Tidak ada jalan lain. Persiapkan materi, lakukan latihan. Kalau saya mau berkhotbah, yang saya buat adalah saya buat khotbahnya, lalu apa yang dibuat? Latihan. Di depan, tadi saya bilang, di depan cermin. Latihan, saya tulis dulu itu khotbah secara per kata, lalu saya baca, dan setelah itu konsep. Oh, jadi seperti ini. Karena ingat, kita ini adalah pusat perhatian, dan ketika kita salah menyampaikan sesuatu, orang akan melihat dan orang akan menilai. Makanya apa yang harus dilakukan ketika kita mau menyampaikan sesuatu di depan umum? Latihan. Oke? Latihan. Yang kedua adalah mencari pengalaman. Yang mencari pengalaman harus banyak berbicara. Bagaimana cara mengatasi kegugupan? Ya, banyak bicara. Bukan berarti mengatasi kegugupan lalu saya diam-diam saya, tidak. Lebih banyak kita latihan, lebih banyak kita bicara, maka semakin enjoy kita ketika kita akan menyampaikan sesuatu. Oke? Cari pengalaman. Ambil kesempatan. Kalau seandainya ada di sekolah, bagian worship, ambil kesempatan. Jangan, nanti jok kita. Kita kok enggak bahas siap. Bahas siap, no? Iya kan? Biasa kan itu seperti itu. Lalu apa? Bagaimana cara mengatasi kegugupan? Bagaimana cara mengatasi kecemasan ini? Lakukan kegiatan fisik. Apa itu? Olahraga. Olahraga sangat penting untuk dapat melatih juga pikiran kita ini, otak kita ini. Olahraga itu sangat, atau kegiatan-kegiatan fisik yang lain, bekerja dan lain-lain. Itu kegiatan fisik. Jangan hanya diam dan menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Dan ini memang butuh waktu. Ini poin nomor 4 ini. Bagaimana caranya saya mau menganggap demam panggung itu hal yang wajar, apalagi kalau so gugup. Tapi lama-kelamaan ketika kita latihan, cari pengalaman, mempersiapkan diri, ketika kita banyak dengan latihan seperti itu, kita akan terbiasa. Walaupun sekali lagi, kecemasan tidak bisa dihilangkan. Oke, kalau cemas sampai hilang, bahaya itu. Orang sudah cemasnya, soalnya walaupun Tuhan ada bilang ya jangan orang cemas, Kang, jangan orang cemas ini hari, jangan orang. Tapi maksud Tuhan itu adalah jangan bodoh-bodoh juga. Jangan bodoh-bodoh juga, bagi juga biar di sana ada contohnya ada masalah, ada perang, tolong pergi buat perang di sana sama-sama. Nggak usah cemas, mati kalau mati, tidak seperti itu juga. Ya. Jadi kita harus mengatur akan orang punya kecemasan, orang punya ketakutan. Ini caranya. Ada juga seperti ini. Saya mengajar kelas speech and voice dan juga homiletik. Kalau speech and voice itu berpidato, dan homiletik itu cara buat khotbah dan cara menyampaikan khotbah. Ada salah satu cara bagaimana caranya supaya kita tidak gugup. Ketika kita ada di ketika kita ada di panggung, banyak orang yang lihat, kita punya eye contact ini perlu. Jangan sampai ketika saya sudah sementara berbicara, lalu saya lihat contohnya meme Jenet, lalu saya langsung kalah mata istilahnya. Lihat meme Jenet langsung audiens itu akan mengetahui ini orang ini ternyata mungkin belum siap. Ya kan? Sehingga gugup. Padahal orang gugup. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Orang lihat di sini, di alisnya audiens. Jangan lihat di matanya. Jadi kalau seandainya orang gugup untuk eye contact ini, yang harus kita lakukan adalah lihat saja dia punya alis. Jadi kita sementara lihat alisnya, tetapi dia lihat, orang sementara lihat matanya.
Padahal sebenarnya kita tidak sedang lihat matanya, kita lihat alisnya. Jadi seperti itu ya. Itu salah satu teknik, Dan yang kedua adalah kalau seandainya kita dengan suasana yang baru, dengan orang-orang yang baru, dan kita diberikan kepercayaan, kesempatan untuk berbicara di situ, yang harus kita buat adalah setengah jam atau 1 jam sebelum kegiatan itu dimulai, kita sudah harus ada di sana. Kita sudah harus ada di sana, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lihat, kita pergi ke tempat atau namanya di tempat yang akan kita berbicara, di panggung tersebut, kita berdiri di sana, lalu kita pandang semua. Kita pandang semua itu, keadaan di situ, lingkungan di situ. Kalau contohnya Pioneer Chapel, saya ada di mimbar, lalu saya lihat sampai di balkon-balkonnya, saya lihat sampai di... Dan itu bisa mengurangi kegugupan. Karena otak kita sudah terbiasa melihat itu. Dia sudah pernah lihat. Kecuali kalau tiba-tiba contohnya saya belum pernah pergi ke Pioneer Chapel, saya tidak ada bayangan mengenai Pioneer Chapel, lalu saya diberikan kesempatan, lalu tiba-tiba saya tidak buat seperti itu. Ini untuk bagi para pemula ya, bagi para pemula. Lalu saya langsung berdiri di sana pas khotbah, orang pasti akan gugup, sangat-sangat gugup. Kita pasti akan sangat-sangat gugup. Jadi itulah yang harus kita, itu beberapa cara yang harus kita buat ya. Nah, sekarang bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Oke, lepaskan rasa sesal, jangan kita kecewa bahwa saya ini kurang pede. Itu yang pertama, kita harus terima bahwa saya ini kurang percaya diri. Saya harus terima itu, yang pertama. Yang kedua adalah kita harus perbaiki. Kita harus perbaiki persepsi bahwa saya ini kurang pede, makanya saya harus melatih diri saya untuk jadi percaya diri. Karena kan ketika apa bedanya contohnya begini? Seringkali kalau saya dengan Sir Petrus berbicara, cuman orang dua bicara, nyata ada gugup tuh, orang tidak gugup kan? Saya tidak gugup berbicara dengan Sir Petrus juga tidak gugup berbicara dengan saya, atau begitu pula dengan teman-teman yang lain, rekan guru. Tetapi pada saat saya ada di depan umum atau di panggung, lalu orang-orangnya sebenarnya kita sudah tahu siapa-siapa mereka. Ada Sir Petrus di sana dan ada orang-orang yang lain. Yang jadi masalah adalah kita gugup. Padahal orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sama yang saya berbicara dengan mereka setiap hari yang tidak gugup, saya biasa-biasa saja. Tapi kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa ketika walaupun orang-orang yang sama, audiens yang sama, tetapi manakala kita ada di satu tempat, di tempat yang umum, panggung, lalu walaupun audiensnya yang sama, rasa gugup itu ada. Padahal sama kan audiensnya, orang-orangnya sama. Apa yang membedakannya? Mindset. Cara berpikir. Makanya apa yang harus dibuat katanya. Tadi buku yang tadi juga dikatakan, otak kita ini kita harus biasakan. Karena kita yang mengendalikan otak kita, bukan ini pikiran ini yang mau mengendalikan kita. Kita yang harus mengendalikan. Dan seringkali orang ini dia punya nama apa katanya istilahnya ya, saya baca saya lupa. Amigdala hijack. Itu amigdala hijack. Amigdala ini adalah pusat pengendalian perasaan emosi kita di otak yang besarnya cuma sama seperti lebih besar biji kacang polong, ada di bagian tengah otak kita. Dan seringkali itu yang hijack, mem boleh bantu mem Janet, hijack ambil kendali ya? Dibajak ya, diambil kendali ya. Dikuasai. Dan itu yang ini katanya ini amigdala ini yang ambil kendali, itu orang punya frontal lobe. Itu tuh amigdala hijack sehingga orang gugup. Sebenarnya kalau orang punya frontal lobe ini orang bisa kuasai. Ini perasaan emosi, ketakutan, kecemasan itu semua ada di amigdala itu. Ketika itu muncul, orang punya otak bilang, iya, orang gugup tetapi nggak bisa. Makanya orang harus biasakan. Kalau tidak, itu yang dinamakan amigdala hijack, ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan, dia akan ambil kendali ini orang punya otak depan ini. Sehingga pada akhirnya, walaupun saya sudah mempersiapkan diri, walaupun saya sudah buat materi dan lain sebagainya, tetapi oleh karena itu tadi, kita tidak latih untuk menguasai akan pikiran kita, dan pada akhirnya ini amigdala ini yang akan amigdala hijack namanya. Dia akan ambil kendali dan kita akan ketakutan berlebihan dan pada akhirnya sudah tidak jadi kita bicara. Oke.
Jadi seperti itu yang harus kita perhatikan. Kita bagaimana caranya supaya kita dapat menguasai akan orang punya otak dengan mindset orang. Orang tanamkan itu yang self talk itu. Cara bahwa saya mampu, saya bisa, saya diberkati dan lain sebagainya setiap hari. Sehingga orang punya frontal lobe ini tetap bekerja. Oke? Bagaimana rasa percaya diri? Untuk mendapatkan percaya diri, jangan takut gagal. Harus menampilkan penampilan yang maksimal. Kita sudah latihan, kita harus sampaikan itu. Kita harus sampaikan kepada mereka. Oke, yang kelima adalah mengingat semua sukses masa lalu. Jangan lihat kegagalan-kegagalan. Manusia ini, sejak kita jatuh ke dalam dosa, ini kan karena saya agama, jadi saya sangkut pautkan dengan agama ya sedikit. Kecenderungan manusia, kalau tulisan Roh Nubuat katakan di buku Kebahagiaan Sejati, kecenderungan manusia adalah bukan berpikir positif, tapi berpikir negatif. Contoh, kalau saya mau berkhotbah nanti atau teman-teman mau berkhotbah nanti Sabat depan contohnya, saya bilang contohnya begini. Saya mau lihat tuh nama di sini supaya sini cuma kelihatan jelas ini di saya, mohon maaf ya, cuma Sir Henry ini. Sir Henry dengan Fionita dan Mempolin. Mungkin Mempolin. Saya bilang, oke, Mempolin mau menyampaikan sesuatu atau mau berkhotbah di hari Sabat depan. Yang Mempolin pikirkan pada saat saya menyampaikan itu, setelah saya menyampaikan itu apa? Wah, terima kasih pendeta, saya diberikan kesempatan. Oh, memang suka sekali kita mau menyampaikan itu. Apakah seperti itu? Mem? Paling berpikir mau bicara apa ya? Mau bicara apa ya? Yang kedua, kaki kita salah bilang leh. Iya toh? Sir Denny juga ya. Di sini sudah ada Sir Denny Penama. Oke. Kaki kita salah bilang ini. Kaki sampai banyak itu kaki padahal belum terjadi. Iya kan? Karena ya memang kita orang berdosa, ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, kecenderungan berpikir negatif katanya. Nah, pelajaran kita bagaimana caranya untuk menunjukkan rasa kepercayaan diri, mengangkat rasa kepercayaan diri. Ingat semua yang kita buat yang sukses-sukses, bukan tuh gagal-gagal. Oh, kita pernah buat ini, kita pernah berbicara dan berhasil. Kita pernah berbicara di depan ini dan berhasil. Kita pernah menyampaikan firman Tuhan dan kita bisa, dan sekarang juga bisa pastinya. Oke? Walaupun ada memang itu tadi kecenderungan kita untuk berpikir gagal, tetapi jangan kita izinkan. Tadi kita sudah pelajari, jangan sampai itu ketakutan yang menguasai, itu amigdala hijack itu. Harus pakai punya frontal lobe ini. Kemampuan untuk berpikir panjang, kemampuan untuk mengambil keputusan. Oke. Sekarang teknik public speaking, sudah tidak terlalu lama ini. Yang pertama adalah variasi suara. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Yang ketiga adalah kontak mata. Dan yang keempat adalah bahasa tubuh. Ini yang tadi saya katakan. Public speaking itu berbicara di depan umum, speaker itu, kita ini akan berbicara, tidak cukup hanya menyampaikan lewat verbal. Bukan hanya dengan kata-kata saja. Tetapi ini, ada variasi di dalam suara kita. Ada saatnya kita nada tinggi, ada saatnya kita statis, ada saatnya kita nada rendah, dan lain sebagainya. Harus ekspresi wajah, ketika senang ya senang, tertawa ketika saya sedang berduka cita, oke, jangan tunjukkan sementara berduka cita malah tertawa-tertawa. Nggak mungkin kan kita mau berduka cita pun tertawa-tertawa. Apalagi kalau seandainya ketakutan, mungkin kita mau menggambarkan mengenai ketakutan, kita sampaikan kata ketakutan, tetapi ekspresi kita menunjukkan ketakutan, sehingga orang akan lebih, oh iya, dia sementara takut. Contohnya seperti itu. Nah, tadi saya bilang tadi, kontak mata. Kontak mata itu penting. Jangan sampai ketika kita berbicara di depan banyak orang, lalu saya melihat ada satu orang, tiba-tiba saya melihat ada satu orang, contoh biasanya seperti ini. Mungkin para pemerintah, contoh biasa kan di kampung seperti itu. Ada pemerintah datang di gereja, dan ketika saya mungkin lihat dia, karena saya rasa segan dengan dia, lalu saya punya mata langsung gitu. Ada tabak mengada persekian detik, langsung buang. Jangan seperti itu. Yang harus kita buat adalah kita tatap mereka. Karena kita mau menyampaikan sesuatu, mau meyakinkan mereka. Salah satu cara meyakinkan orang adalah dengan mata. Ada mungkin pembahasan sudah sangat baik, tetapi ini kontak mata ini kurang.
dan pada akhirnya tidak tersalurkan dengan baik. Ini kontak. Makanya tadi saya katakan kalau seandainya orang masih gugup untuk mau melihat mata dengan mata, ini eye contact ini, apa yang harus kita buat? Lihat saja alis mereka. Ketika kita lihat alis, kelihatannya mereka sementara melihat bahwa saya sementara atau saudara-saudara dan mem sementara melihat orang tersebut. Oke. Terus, ini dia, variasi suara, volume dan kekerasan suara itu harus disesuaikan dengan statement yang kita sampaikan ya. Kalau saya juga tidak sempurna, saya masih belajar, saya banyak kesalahan juga. Tapi ketika kalau mungkin ada kesempatan lihat itu dengar videonya, ada sometimes saya nada tinggi, sometimes saya kadang-kadang nada rendah, kadang-kadang nada statis, seperti kadang-kadang keras, kadang-kadang itu disesuaikan dengan di volume suara ini disesuaikan dengan kalimat yang sementara kita baca. Makanya ketika kita membaca kalimat tersebut bukan hanya sekedar baca, tetapi kita rasakan kalimat itu dan usahakan bahwa kita sementara ada di dalam peristiwa tersebut. Oke? Bagaimana caranya supaya variasi kita punya suara ini dapat bervariasi, ada naik, turun dan lain sebagainya. Usahakan kita ada di situasi tersebut. Contohnya, oke, sekarang pelajaran sekolah sahabat tentang kitab Ulangan. Usahakan kita seandainya saya ada di situ. Oke, sehingga ketika kita mau naik turun suara, keras rendahnya suara kita itu bisa disesuaikan dengan statement-statement yang kita baca dan kita oh iya sementara seperti itu situasinya. Jadi contohnya seperti itu ya. Nah, jangan berbicara dengan nada datar. Contoh, selamat siang untuk kita semua, apa kabar? Apakah baik-baik saja? Itu kan tidak enak didengar. Jadi, selamat siang untuk kita semua, apa kabar? Itu kan lebih enak intonasinya. Senang sekali bahwa saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudara pada saat ini. Itu lebih enak didengar dibandingkan selamat siang, apa kabar? Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan saudara pada saat ini. Beda. Oke? Beda. Kecepatan bicara, artikulasi. Saya kecenderungan berbicara cepat. Saya dari kuliah, saya tahu itu. Dan terus memang kita harus mengetahui kelemahan kita apa dan buat kelemahan itu jadi orang punya kelebihan. Nah, karena saya ini terbiasa berbicara cepat, yang harus saya buat adalah saya harus selalu tanam di dalam pikiran bahwa jangan terlalu cepat. Ada hal-hal yang harus kita tekankan. Seperti itu. Oke, tetapi biasanya kita kalau mau berbicara lebih cepat lebih bagus. Supaya apa? Lebih cepat kelar. Karena apa? Gugup. Iya toh? Kita kok gugup jadi cepat-cepat berbicara supaya sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa saya berbicara? Supaya saya dapat menyampaikan akan informasi yang saya ketahui. Tujuannya apa? Supaya mereka mengerti. Itu sebenarnya yang harus ada di dalam pikiran kita sekarang ketika saya mau menyampaikan sesuatu. Bukan karena kita mau suka cepat-cepat, supaya cepat kelar, karena apa? Gugup. Enggak. Tujuannya adalah apakah pesan yang saya mau sampaikan ini dapat diterima atau tidak. Oke? Terus sebabnya seringkali orang bicara cepat, karena kenapa? Karena orang mau suka cepat-cepat selesai. Betul tidak? Ya mungkin tidak selalu benar ya, tapi pada umumnya mungkin seperti itu ya yang kita rasakan. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. Jadi enggak masalah sih sebenarnya kalau kita mau bicara cepat, tetapi disesuaikan dengan keadaan ketika kita sementara berbicara, situasi yang sementara kita tekankan pada waktu itu. Ada waktu cepat, ada waktu nadanya kita tinggi, ada waktunya ada di bawah, ada yang biasa-biasa saja. Nah, bicara lambat memberikan penekanan. Oke. Jadi kalau kita mau menekankan sesuatu, ini saya sementara praktek ini, kalau saya mau menekankan sesuatu harus lebih lambat. Oke. Kalau kita antusias dengan sesuatu, oke, ada urgensi, ada sesuatu yang harus kita sampaikan yang sangat-sangat penting juga. Tidak salahnya juga untuk kita dapat bicara cepat. Oke, bicara cepat itu boleh, tetapi jangan selalu berbicara cepat. Bicara lambat juga itu boleh, tapi jangan lambat terus. Oke, dan biasanya lambat itu memberikan penekanan. Ketika kita mau memberikan penekanan yang lebih terhadap statement tersebut, kata tersebut yang sementara kita sampaikan, bicaralah lambat. Oke, dan jangan lupa memberikan jeda
dalam memberi penekanan. Kalau Mem Dancer dengar, saya kalau bicara pelang, ada patah-patah sedikit. Dan jangan lupa, nah itu kan seperti itu kan. Ini kan terus sementara latihan satu kali. Ada jeda dalam memberikan penekanan. Supaya orang, oh iya, dia sementara menjelaskan mengenai ini. Dan lain-lain. Oke, ekspresi wajah. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada hanya satu benda. Lain kali kalau orang so gugup, cuman di situ orang haga sampai amin. Mau mulai sesuatu sampai amin. Terus mau lihat tuh di sana sini. Karena kita so gugup, kita cuma mau haga di satu spot dan setelah itu sampai amin di situ. Nah, tadi kita sudah belajar bersama bahwa ini mata ini bisa menyampaikan sesuatu. Mata kita bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin belum tidak terlalu kelihatan ketika virtual seperti ini. Tapi kalau offline sangat kelihatan. Oke. Hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala, kecuali kalau orang dari India. Tapi jangan sering menggelengkan kepala dan kurangi permohonan maaf. Ini biasanya saya bahas di ekspresi wajah karena biasanya kalau orang mohon maaf, orang punya wajah juga kelihatan sedih dan lain. Minta maaf karena kita nyak bahasa dia, minta maaf karena sebenarnya ini bukan kita punya jadwal, pendeta yang ada kasih tiba-tiba ndak ada itu istilah seperti itu. Namanya saya sudah berdiri di depan, saya sudah ada di mimbar. Orang sudah mau tahu kalau kamu itu ada persiapan atau tidak. Yang orang tahu, oke, kamu sudah berdiri dan kamu harus bertanggung jawab menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Jadi jangan pernah, minta maaf karena kita belum berpengalaman. Nggak usah bilang itu minta maaf. Nggak perlu. Tidak perlu. Jadi jangan pernah meminta maaf. Karena akan kelihatan di ekspresi wajah dan ketika orang minta maaf, kecenderungan terus mau gugup. Pede saja. Kalau memang terang, baru hari ini diberitahukan, walaupun tadi saya katakan kalau mungkin kalau saya secara pribadi dan teknik juga di dalam berbicara di depan umum diajarkan di kelas, kalau baru ditunjuk dan harus menyampaikan, lebih baik jangan. Tapi kalau memang di situasi-situasi tertentu dan kita mampu, silahkan. Tetapi harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Jangan sampai di depan lalu kita mempersalahkan orang yang menunjuk kita. Jangan seperti itu, saudara-saudara. Jangan seperti itu. Dan biasakan tersenyum. Senyum, tapi jangan tertawa-tertawa terus, tapi biasakan tersenyum. Karena dengan senyuman, walaupun itu keras orang mau sampaikan, tetapi mereka akan terima karena apa? Karena orang tersenyum. Ya kan? Kita tersenyum. Saya mau cepat ini. Bahasa tubuh. Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Kalau sekarang orang ini duduk, karena online. Tapi kalau offline, lebih baik berdiri. Jangan duduk. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu, dan berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Seringkali kalau kita lihat pembicara, KKR, orang berjalan dari ujung sana, ujung sini, ujung sana. Ya kan seperti itu kan? Fokus kita akan terbagi di situ. Karena kenapa? Tujuannya sebenarnya adalah untuk mau mendengarkan apa yang sementara dia sampaikan, bukan untuk melihat dia punya gerak-gerik ke sana kemari. Jadi kalau mau berbicara, kalau mungkin kita mau berjalan, 1-2 step saja di sekitar mimbar saja, atau kalau tidak ada mimbar hanya yang penting ada di tengah, di spotnya, di tengahnya. Karena kalau kita terlalu memperhatikan gayanya, jalan sana sini, dan pada akhirnya orang itu tuh orang perhatikan dan bukan lagi kalau khotbah firmannya yang kita dengarkan. Jadi seperti itu ya. Bahasa tubuh ini sangat mempengaruhi untuk dapat dimengerti yang sedang kita sampaikan atau tidak. Nah, tips merebut perhatian. Jangan juga sama seperti dengan gambar ini. Karena mau merebut perhatian, mencari perhatian, terus bikin sama yang begini itu, terus punya tubuh. Ya, tidak juga seperti ini ya. Jadi busananya harus sesuai, datang tepat waktu. Orang kan kalau tepat waktu senang kan. Ini pendeta ini, ini ketua jemaat ini, ini kaum awam ini datang tepat waktu, luar biasa. Ya kan, datang tepat waktu. Pembicara. Tadi makanya saya katakan tadi 30 menit sampai 1 jam sebelum acara dimulai. Kalau kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, hadirlah di jam tersebut, di waktu tertentu. Di waktu tersebut, minta maaf.
Oke, di 30 sampai 1 jam. Oke, gunakan alat audiovisual sama seperti dengan ini. Mungkin Bapak Ibu lihat saya ada mic kan, pasti ada mic. Ya kan? Ada mic dia. Coba seperti itu. Apalagi visual. Oh, ada latar belakang gereja di belakang. Oh, ada. Terus kan bisa wah menarik ya. Bisa kan seperti itu kan? Terus untuk merebut perhatian kita ketika kita berbicara, sasarannya apa, tujuannya apa. Jadi contoh kalau kita mau belajar khotbah, contoh karena Mem Janet yang lalu terus sempat berbicara bahwa kaitkan dengan itu ya Mem, tips karena orang mau menyampaikan renungan dan lain-lain. Contohnya seperti ini, sasaran dan tujuan. Kita harus ada preposisi dan pertanyaan dan second preposition atau preposisi. Apa tuh preposisi? Preposisi itu kalau di dalam teknik berkhotbah menyampaikan renungan itu merupakan kalimat atau statement yang menjadi jembatan antara pendahuluan dan isi khotbah. Jadi contoh, kita mau bahas mengenai kasih Allah, introduction-nya dan lain-lain. Itu sasaran dan tujuannya ada di situ. Setiap contohnya begini ya, ini preposisinya. Setiap umat Allah harus mengasihi Tuhan. Itu tujuannya. Oke, tujuannya setiap umat Allah harus mengasihi Tuhan. Pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita dapat mengasihi Tuhan? Seulang lagi, second proposition. Setiap umat Allah dapat mengasihi Tuhan dengan melihat apa? Di dalam Alkitab. Dengan melihat 3 contoh di dalam Alkitab. Dengan melihat apalagi ya, dengan melihat bukti-bukti, 3 bukti di dalam Alkitab dan lain sebagainya. Jadi sasaran dan tujuan di dalam kita menyampaikan renungan atau khotbah terlihat dari preposisi. Setiap umat Allah harus setia. Itu tujuannya kan? Tujuan dari khotbah kita, setiap umat Allah harus setia kepada Tuhan. Tujuannya harus setia. Oke? Dan bagaimana caranya? Dengan melihat bukti yang ada di dalam, contohnya Yohanes 3:16. Mulai dengan isi. Jadi seperti itu ya. Sehingga dapat merebut akan perhatian mereka, dapat menarik akan perhatian mereka. Oh, dia mau bahas mengenai kasih Allah ini. Jadi fokus mereka ke kasih Allah, tidak lagi mau kemana-mana. Karena dia mau dapat itu. Oke? Dan kemukakan manfaat yang akan diperoleh oleh audiens. Biasanya ini di pendahuluan. Oke. Oke, ini kalau pada saat kita memulaikan presentasi, memberikan pujian, mengajukan pertanyaan, biasanya mengutip pendapat orang-orang bijak, biasanya kutipan-kutipan Mrs. White dan lain sebagainya, memberikan pertanyaan misterius. Tadi bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban pada waktu itu. Nanti akan dijawab setelah khotbah tersebut atau presentasi tersebut. Ceritakan lelucon, tapi ini yang saya mau bilang. Kalau mungkin di pidato, lelucon it's okay, masih boleh. Di bahasa Indonesia biasa diajarkan pidato. Tapi kalau di khotbah, janganlah kita ceritakan lelucon. Ceritakanlah mengenai firman, bukan lelucon, bukan cerita-cerita lucu, guyonan dan lain sebagainya. Oke, ada banyak cara menarik perhatian bukan hanya dengan cerita-cerita lucu dalam konteks berkhotbah. Nah, ini cara menutup dengan mengesankan bagaimana caranya membuat ringkasan, kutipan, pernyataan memotivasi, tantangan untuk segera bertindak, apa yang harus kita lakukan, atau lelucon yang tadi sekali lagi ya, dalam konteks berkhotbah, hindari lelucon. Karena pada prinsipnya kita menyampaikan firman Tuhan. Walaupun memang mungkin kita menarik perhatian mereka, tetapi kalau menyampaikan firman Tuhan ada banyak cara yang lain yang lebih alkitabiah dibandingkan menceritakan cerita lucu. Karena mana orang mau lebih pilih? Jago sekali itu pembicara sana, dia menyampaikan akan pembicaraan Tuhan, mau menyampaikan firman, puji Tuhan, atau jago sekali itu pendeta karena jago balawa. Mana orang mau pilih? Jago sekali itu pembicara karena dia jago balawa di depan umum. Ya kan? Ini dalam konteks renungan ya, menyampaikan renungan firman Tuhan. Terus mengulangi manfaat yang sementara kita pelajari, ada 3 tadi contoh. Ada 3 manfaat, ulangi kembali. Manfaat yang pertama ini, manfaat yang kedua ini, manfaat yang ketiga. Dan setelah itu selesai. Dan meminta audiens untuk meriakan slogan tertentu. Biasanya kalau di orasi, kalau menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pidato dan lain-lain. Oke. Nah, terakhir,
Kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Sekali lagi kita diberikan kemampuan masing-masing kita. Tidak ada yang tidak tahu bicara di sini. Orang semua tahu berbicara. Oke, kecuali yang tadi saya katakan kalau mungkin ada kecacatan atau memang tidak tahu berbicara sama sekali dari lahir ya, semua mau bagaimana lagi. Tapi kalau kita ini manusia normal, ini kita semua bisa berbicara. Kita ada mulut, kita ada lidah, kita ada otak, dan kita bisa gunakan panca indera kita. Siapa saja bisa menguasai public speaking, bukan hanya pendeta, walaupun pendeta juga dan guru mungkin orang diberikan kesempatan untuk belajar ini dengan lebih tekniknya seperti apa yang tadi kita pelajari sebagian kecil, masih banyak sih sebenarnya, tapi karena waktu lihat saya yang penting-penting. Jadi siapa saja, kita semua, tua, muda, anak, orang tua, laki-laki, perempuan, kita bisa berbicara di depan umum. Jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker atau pembicara, maka berlatih dan berlatihlah. Walaupun kita dilahirkan sebagai pembicara, kemampuan berbicara dari lahir kita harus apa? Terus melatih diri kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat menyampaikan. Karena saya mau sangkut pautkan lagi, menghubungkan lagi dengan ayat inti kita yang tadi kita sudah pelajari. Tuhan berikan kita tugas apa? Beritakan apa? Injil. Beritakan Injil. Bagaimana caranya kita memberitakan Injil? Memang banyak media tadi kita pelajari, tapi salah satunya dan yang paling, dan bukan paling, tetapi yang juga apa ya, sangat-sangat bermanfaat untuk banyak orang dengan cara apa? Public speaking. Public speaking. Sehingga kita dapat menyampaikan, mereka dapat dengar akan firman tersebut, dan banyak yang akan diselamatkan kalau boleh katakan seperti itu lewat ucapan-ucapan kita. Jadi mari berlatih, Mem, Sir, tolong berlatih sama-sama. Saya juga masih latihan, terang latihan sama-sama, dan pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan pasti kita bisa berbicara di depan umum, dapat mengurangi akan kecemasan. Jadi kalau ada yang bertanya, mungkin mau bertanya, cara mengurangi akan cara menghilangkan akan kecemasan, ketakutan, apakah bisa? Tidak bisa. Cemasan dan ketakutan itu tetap ada, tetapi bagaimana caranya kita memiliki kemampuan untuk mengontrol itu. Ini. Makanya kita harus belajar untuk kontrol orang punya pikiran. Oke, dari saya seperti ini. Menjadi terima kasih banyak atas kesempatan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan guru yang ada di Tanah Wangkok. Kiranya ini boleh jadi berkat, manfaat untuk kita pada saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Sir Juwiner untuk materi latihannya yang sangat baik. Kiranya ini boleh membawakan manfaat yang besar bagi kita semua. Kita sadar atau tidak sadar sebagai guru, kita adalah public speaker. Karena setiap hari kita berdiri di hadapan anak-anak untuk menyampaikan materi, mengkomunikasikan ide-ide kita. Itu adalah bagian dari public speaking. Dan banyak dari yang sudah disampaikan tadi oleh Sir Winner yang boleh kita aplikasikan juga saat kita membawakan materi pelajaran di kelas. Dan terlebih khusus saat kita menjalankan tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan di mana saja. Terima kasih Sir Juwiner atas materinya siang ini, kiranya boleh menjadi berkat yang besar untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu guru, teman-teman semua, sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan mohon mengisi daftar kehadiran dan juga evaluasi untuk kegiatan siang ini. Jadi ada 2 link yang saya sudah bagikan, yaitu daftar kehadiran dan evaluasi. Mohon waktunya 1-2 menit Bapak Ibu untuk mengisinya. Saya persilakan untuk mengisi sambil saya mempersiapkan sertifikat penghargaan untuk Bapak Juwiner sebagai fasilitator dan ada perwakilan peserta. Mohon Bapak-Bapak Ibu mengisi dulu evaluasi dan daftar kehadiran.
ini adalah sertifikat yang diberikan untuk fasilitator, yaitu Bapak Juwiner Kasingku MAR sebagai fasilitator pada kegiatan pelatihan public speaking pada tanggal 26 November 2021 secara online dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kelabat dengan tema pelatihan dan pendampingan pengembangan kemampuan guru-guru SD dan SMP Advent Tanah Wangko dalam bidang IT, bahasa Inggris, metode belajar, time management, public speaking, dan green education. Demikian ini sertifikat untuk Bapak Juwiner sebagai presenter. Dan kemudian yang ini adalah dengan narasi yang sama mewakili peserta oleh kepada Bapak Manu. Kebetulan waktu saya masuk tadi Bapak Denny sudah ada, beliau peserta pertama, jadi saya memberikan sertifikasi mewakili peserta hari ini Bapak Denny, dan seperti biasa untuk semua yang hadir akan saya menyusul kirim sertifikatnya masing-masing. Oke. Nah, teman-teman, untuk kegiatan kita minggu depan adalah presentasi terakhir, yaitu mengenai green education. Ini adalah isu yang sangat global di mana kita semua sebagai warga negara dunia berkewajiban untuk memelihara lingkungan kita. Ini sangat penting untuk Bapak Ibu yang ada di Tanah Wangko, mengingat Tanah Wangko daerahnya terdapat di satu posisi yang sumber dayanya sangat banyak. Di sana ada laut, di sana ada sungai, di sana ada gunung, di sana ada perkebunan, dan menjadi tanggung jawab masyarakat di sana untuk menjaga lingkungan. Bagaimana mempertahankan agar supaya lautnya tetap baik, sungai-sungainya tetap bagus, hutan dan lahan-lahan terpelihara dengan baik. Itu dapat dibuat oleh guru-guru. Guru-guru dapat mendidik anak-anak siswa masih kecil, dan itu boleh ditanamkan dalam perilaku kehidupan mereka sebagai penata layan Tuhan dalam merawat dunia ini. Karena ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia, tugasnya adalah untuk menjadi penata layan dari bumi ini. Dan itu adalah tugas yang harus kita lakukan sebagai guru dalam mengedukasi anak-anak muda kita, anak-anak didik kita yang kecil yang akan menjadi generasi penerus. Itu kira-kira untuk minggu depan. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sekali lagi, kita akan akhiri kegiatan kita siang ini. Mari kita tunduk kepala dan saya akan mendoakan untuk menutup kegiatan siang ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk berkat-Mu pada kami semua hari ini. Kami boleh mengikuti sebuah materi yang baik, yang boleh menjadi bekal bagi kami dalam menjalankan tugas kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pembawa berita kebaikan, berita kebenaran, agar supaya kami dalam membawakannya boleh tampil dengan baik dan boleh membawa berkat lewat presentasi atau khotbah-khotbah kami. Kami berterima kasih khusus siang ini Tuhan, Engkau sudah mengutus Bapak Juwiner untuk membawakan materi siang ini. Mohon kiranya Tuhan akan terus memberkati beliau dalam pekerjaannya, memberkati keluarganya dalam pelayanan mereka. Kami siang ini akan berpisah Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kami hari ini dalam kegiatan persiapan menjelang Sabat. Inilah permohonan doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Sebelum kita berpisah, mungkin saya akan ambil screenshot. Mohon Bapak Ibu menyalakan kameranya supaya kita boleh ambil foto. Oke. Oke. Kita tahan pos kita. 1, 2, senyum, 3. Sebentar Bapak Ibu.
Saya ambil sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you sudah semua. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Oke, selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih yang bagus. Terima kasih Tuhan memberkati. Julina, thank you. Thank you semuanya. Terima kasih semua yang di Tanah Wangko. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Mem. Oke, bye. Ya.